channel HENI VINESIA, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini adalah episode pertama kita, namanya podcast kita orang Indonesia di Taiwan. Yeay! Kenalin dulu ya, aku yang punya channel ini, HENI VINESIA. Terus kita ada tambahan satu host lagi. Halo, aku bintang tamu sebelumnya. Jadi host podcast orang Indonesia di Taiwan, di mana kita bakal mengundang bintang tamu yang spesial banget, terutama orang Indonesia di Taiwan. Tapi aku nggak bakal sendiri, karena aku yang punya channel dan aku jadi host utama. Aku juga bakal ngenalin host kita nih, host dua kita. Halo, aku Kathleen. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Hai semuanya, nama aku Janice. Aku asal dari Bandung dan sekarang aku tahun OTW ke 6 di Taiwan. Oh, nggak kerasa ya, udah 6 tahun. Ya, OTW 6 tahun di Taiwan. Ya, salam kenal. Di Taiwan 6 tahun ngapain aja nih? Jadi aku tuh memang dari datang ke Taiwan 2021 2020 pas Covid. Awalnya kuliah dulu di Taiwan 4 tahun. Nah, terus setelah lulus sekarang lagi kerja di Taiwan. Oke, di breakdown dulu nih, kuliahnya di mana? Oke, aku kuliah di apa? namanya Tamkang University, Tancang Taxue, nama Chinese-nya. Terus dia di Tamsui, jauh banget. Jurusannya Information Communication. Boleh nggak sih cerita kayak kenapa sih kamu dulu pengen ke Taiwan gitu? Oke. Kayak kenapa bukan di Bandung? Bandung kan dulu kan banyak banget pilihan. Ya, Bandung ITB. banyak yang bagus sih univnya. Cuman kayak dari dulu tuh si mami papi selalu put a lot of emphasis in Chinese. Jadi kayak dari dulu SD itu tuh ke sekolah yang ada pelajaran Mandarinnya. Terus kalian les juga gitu. Jadi memang dari dulu, jadi kayak dari dulu tuh lumayan lumayan haruslah belajar Mandarin gitu, les atau kan dari sekolah gitu, tapi lumayan on and off, jadi kayak nggak sampai fluent banget. Nah cuman semuanya papi tuh pengen aku tuh biar bisa fluent in Chinese, karena mereka merasa kayaknya kedepannya tuh bakal penting banget gitu bahasa Mandarin. Terus jadi pilihannya either China atau Taiwan. Mami juga kayak denger banyak testimoni dari teman-temannya kan, ibu-ibu biasanya kayak di Taiwan bagus gitu katanya, banyak dapat rekomendasi. Sama pas banget Covid, jadi kan China kan tutup border. Nah jadi kayak dari timing semuanya, wah udah Taiwan nih kayaknya pas nih gitu. Sempet ikut karantina juga berarti? Ikut banget. Jadi pertama kali datang ke Taiwan juga semester 1 udah rada telat gitu. Terus abis itu karantinanya juga lumayan lama, 3 minggu. Tapi kenapa waktu itu milihnya Tamkang? Karena aku tuh, jujur aja Tamkang tuh cuman satu-satunya pilihan aku waktu apply Taiwan. Jadi aku nggak apply yang lain lagi, cuman Tamkang jurusan itu satu doang. Tapi tahu Tamkang tuh dari mana dulu di Indo? Jadi kan dulu tuh ada, pokoknya kalau orang-orang Bandung pasti tahu yang namanya Lause Kwangsin. Nah, Lause Kwangsin tuh aku nggak tahu lagi. Itu tuh seorang lause yang bantu kita buat apply ke Taiwan. Orang-orang Bandung apply ke Taiwan tuh pasti dibantuin sama Lause Kwangsin namanya. Ini agensi atau bukan? Kind of agency deh kayaknya Okay. gitu. Nah, terus mungkin mirip kayak kalau di Jakarta tuh namanya apa? Organisasi gitu yang bantuin. Ya organisasi kayak itu. namanya tuh bakor kita ngomongnya. Bakor. Iya. Lause Kwangsin nggak tahu bakor, gue tahu. Iya. Badan koordinasi namanya. Ya, badan koordinasi yang kayak close relation sama Taiwan Indo gitulah ya intinya. Okay. Nah terus Lause Kwangsin tuh yang bantu kita apply, dan aku waktu itu apply-nya lewat jalur kepala sekolah. Nah terus waktu phase pertama tuh kan keluar nih ada univ apa aja, jurusan apa aja. Nah terus aku tuh dari awal tuh pengen belajarnya tuh komunikasi atau marketing, dan yang bagus tuh waktu itu Mingchuan. Nah cuman kalau nggak salah di phase pertama tuh nggak ada Mingchuan. Jadi aku cuman kayak takut gak keterima nih kalau misalnya nunggu phase 2, phase 3. Jadi phase pertama langsung apply aja Tamkang Information Communication. Aku juga nggak terlalu research. Si mami cuma tahu Tamkang itu yang dulu tempat syuting FC katanya. Memang iya? Iya. Syuting di mana nih Tamkang? Kayak di pokoknya ada di gedung dalam sekolah namanya. Dalam sekolah. Itu kayak salah satu tempat syuting FC. Jadi kayak si mami, ya udah coba aja Tamkang itu. Terus katanya memang aku research dia swasta nomor 1 di saat itu katanya izin. Nah, terus jadi kayak cocok nih kayaknya Tamkang Information Communication. Jadi kayak apply lah gitu. Terus nanya-nanya ke Lause juga katanya Tamkang bagus katanya. Swasta nomor 1. Terus terkenalnya bisnisnya katanya. Terus tapi ya kita cobalah Information Communication gitu. Terus apply deh. Jalur terus beasiswa keterima. Enggak, jalur kepala sekolah. Oh. Iya, terus waktu itu Tamkang main pelit, gak dapet beasiswa. Ini boleh ngomong gak sih kayak gini? Ya. Santai aja. Ya, jadi Tamkang. Nah terus aku awalnya tuh lumayan cincang banget karena kayaknya Tamkang ini out of nowhere gitu loh, kayak in the middle of nowhere, kayak dia di Tamsui kan. Terus aku merasa kayaknya bad feeling nih, kayaknya nggak bakal banyak orang Indo deh. Ternyata
paling banyak orang Indonya di Tampang. Dasar. Abis itu gimana lanjut ke kerjaan nih? Lanjut ke kerjaan. Iya. Langsung kayak abis piye langsung kerja. Oh, abis piye. Oh. Ya, abis piye puji Tuhannya aku ketemu kerjaan full time di Meitu. Nah, terus bagi yang nggak tahu, Meitu tuh dia salah satu perusahaan yang bergerak di bidang beauty and technology digabungin. Jadi kayak salah satu produknya itu aplikasi namanya Meitu buat ngedit foto atau video. Terus kayak banyak aplikasi-aplikasi lainnya kayak beauty cam, wing, sama ada beberapa B2B-nya juga. Cuman kalau misalnya untuk posisi aku sekarang itu sebagai global marketing specialist di khususnya di market Indo gitu untuk promote aplikasi yang namanya Meitu Beauty Cam sama Wing. Kalau misalnya Meitu tuh kan lebih kayak ngedit foto tuh. Kalau misalnya Beauty Cam tuh dia ada edit fotonya juga, cuman salah satu USP-nya tuh dia adalah paicao kongneng. Jadi kayak untuk foto, salah satu fiturnya tuh ada yang namanya film cam, photo booth. Terus kalau Wing itu untuk edit video gitu, mirip CapCut lah bisa dibilang gitu. Berarti setelah kuliah 4 tahun masuk ke Meitu tuh Mandarin ada? Fun fact juga tuh waktu aku kuliah tuh full in Chinese juga, Ci. Gitu. Jadi keren. dari awal juga udah pakai Chinese. Sekarang di Meitu juga dia wah Chinese banget company-nya kan. Kan soalnya dia headquarter-nya juga di China. Working culture-nya juga Chinese banget tuh. Dia termasuk perusahaan Cina di Taiwan gitu. Iya, bisa dibilang. Dia tuh headquarter-nya di China, tapi untuk marketing overseas itu dia headquarter-nya di Taiwan gitu. Susah nggak sih pertama-pertama kayak apa sih kerja harus pakai bahasa full Chinese kayak gitu? Pasti dong ya. Fun fact juga, kuliah aku tuh, jurusan aku tuh cuman ada aku sama satu orang Indo lagi, temen aku. Namanya Kinki. Kita berdua doang orang Indonya. Oh jadi yang lain tuh Semuanya orang Taiwan, Taiwan. atau nggak paling orang Hong Kong. Kita ngobrol sama profesornya, dia juga bilang, kalian adalah orang foreigner pertama yang nggak bisa ngomong Mandarin. Wah. Jadi nggak- dulu tuh nggak di jurusan kalian nggak pernah ada orang Indo? nggak ada kakak kelas, nggak ada dari kelas juga. Wow. Wah, udah jadi teman bener-bener lonely lah ya kita berdua gitu. Jadi dari awal juga udah mau nggak mau gitu adaptasi lah sama yang everything Chinese gitu. Tapi ada perlakuan khusus nggak dari kayak dosen-dosen gitu Nah, kayak gara-gara untungnya banget ini mah puji Tuhan si profesornya juga mungkin mereka kind of excited juga gitu kayak oh ada foreigners gitu yang di jurusan kita. Jadi kita lumayan dibantu lah dan kita juga sering banget nyari profesor gitu untuk kayak ngobrol atau enggak kayak oh tentang materi kelas ini kayak gimana gitu. Kita lumayan sering cari juga. Terus merekanya juga lumayan kasih kita keringanan. Contohnya karena di jurusan aku itu banyaknya tuh diskusi dan juga presentasi. Nah, presentasi tuh bolehlah mix English gitu. Atau enggak even kalau gurunya baik banget, bolehlah full in English gitu. Tapi tetap aja sih kalau misalnya teman-teman Taiwan ya mereka sih individualis juga kan, jadi mereka juga yang gak gitu gimana peduli banget gitu loh kayak ada foreigner oh gue harus bantu gitu enggak, tapi kadang lebih ke mutualisme aja. Oh kalau misalnya butuh ingwen ya mereka lah cari kita, tapi kalau butuh congwon kita lah yang cari mereka gitu. Mungkin kalau di jurusan lain kayak orang Tampang kan banyak banget tuh orang Indonya, cuman banyak yang English taught atau enggak Chinese taught tapi orang Indonya banyak gitu, jadi mereka kayak oh bisalah kita kalau kelompok ya kita lagi gitu. Nah terus kalau di jurusan aku oh pas banget kita juga beda kelas, jadi ada satu teman Taiwan yang deket banget, jadi kita kalau ada apa-apa grup at least ada kita berdua lah gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa adaptasi sama lingkungan full Chinese dan juga gimana caranya kita bisa berteman nih sama orang Taiwan gitu. Jadi itu lumayan interesting juga ya, karena kayak aku tanya beberapa teman dekat aku juga mereka kadang bahkan nggak kenal gitu sama teman Taiwan di kelas mereka sendiri karena mereka ya Indo lagi aja gitu. Cuman aku lumayan grateful enough aku dapat experience ini lah. susah nggak temenan sama orang Taiwan? Beda sih ya. Beda sih kan, dari language-nya udah pasti beda, jokes-nya juga beda. Cuman actually kayak mereka juga sangat chill juga sih, tergantung orangnya juga lagi ya gitu. Tapi kalau misalnya of course kalau deket banget sih nggak bisa sedekat kita sama orang Indo ya, karena mungkin Chinese aku juga bukan yang sampai native level banget gitu. Jadi kadang biasanya kita kayak oh teman hangout gitu iya, tapi kalau untuk yang sampai wah deep talk curhat gitu kayaknya nggak nyampe deh gitu. Tapi ya asik kok gitu temenan sama orang Taiwan gitu. Aku penasaran yang waktu kamu masuk Mei itu pakai jalur orang dalam apa gimana nih? Nggak ada sama sekali Ci, justru kalau misalnya full time itu aku orang Indo pertama di Meitu. Wow. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Iya, 2002. Baru 2 tahun tuh sekarang di Meitu tuh ya? Baru hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Gimana tuh OTW caranya jadi 2 orang tahun. Indo pertama di Meitu?
Enggak orang Indo pertama lah. Sebelumnya ada satu orang Indo tapi intern. Oh, Oke, full time pertama lah Oke, ya. jadi full time Full-time Indo pertama. Gimana tuh sampai kayak ada tips and trick kayak gimana akhirnya Meitu ngelirik Iya. gua nih Atau enggak gitu. dari bawah-bawah dulu baru sampai manajer gitu. Start dulu apa gimana nih ceritanya nih? Oke, ya udah. Menurut aku memang dari awal juga jurusannya marketing dan aku juga memang suka banget sama marketing. Nah, terus gimana caranya biar bisa aku masuk ke dapat kerjaan yang sekarang? Mungkin kuncinya ya di preparation lah ya, udah pasti. Kan dari CV, terus habis itu persiapin juga. Pokoknya tuh kan di dunia ini kan semuanya tentang jual beli gitu. Nah, jadi dengan posisi aku saat itu di marketing tuh mungkin cuman jurusan aku sama a little bit of part time tentang social media marketing lah. Nah, cuman kalau misalnya yang beneran real job itu tuh belum ada gitu. Nah, jadi apa yang bisa aku lakuin adalah gimana caranya aku bisa present myself well gitu di depan mereka as in kayak interviewernya lah. Di Meitunya sendiri memang interviewnya tuh nggak ada tugas atau assessment apapun. Jadi bener-bener miensenya 2 kali tapi kayak full ngobrol. Oh, jadi kalau kayak gini kan yang harus aku tunjukin a part of my background, tapi juga public speaking skill aku, communication skill, dan juga ya gimana caranya aku bisa jual diri aku dan baik gitu. I think I did well in that karena waktu aku sempat one on one sama CEO aku juga, dia kayak bilang posisi aku sekarang tuh posisi yang lumayan senior. Kayak misalnya kita lihat di e-links atau LinkedIn juga mereka selalu tulisnya tuh minimal 3-5 work experience, tapi dia bilang dia bisa hire aku karena dia bisa melihat potential. Even though kamu nggak ada any work experience, kamu bisa convince aku enough to hire you gitu. Jadi mungkin di situasi yang kita nggak ada anything else yang kita bisa jual selain diri kita, ya kita harus bisa bener-bener jual diri kita dengan baik lah ya, bisa dibilang gitu. Masuknya pakai e-links juga. Pakai links kebetulan gitu. Jadi step 1 HR dulu, step 2 langsung CEO. Step 1 tuh cukuan aku, step 2 tuh CEO-nya gitu. CEO yang di Taiwan gitu. Wah, lumayan. Boleh tahu gak umur kamu? Udah. Jadi berarti pas masuk langsung manager. Nah, tapi tuh pas masuk tuh role-nya sih iya. Cuman mereka tanda tangan kontrak aku as a contractor dulu. Karena ya mereka juga mungkin ngelihatnya kayak, oh ini orang, gue merasa nih orang ada potensial, tapi mereka nggak mungkin kayak langsung kasih full time gitu. Jadi waktu di aku probation itu mereka sign aku as a contract, jadi nggak dapet bonus year end bonus punya. Nah, cuman setelah probation dan di masa probation itu aku bener-bener full nuli 100% gitu, dan ada achievement juga, dan mereka juga merasa ini orang mungkin capable gitu. Nah, jadinya baru aku cuanceng loh gitu. Cuanceng tuh aku bahasa Indonya ya jadi jadi full timer ya. gitu. Umur aku 2 tahun ini 24. OTW 24. Oh my god. 18 tahun dong, 20 tahun ke Taiwan. 18 tahun ya, 18 tahun, 18 tahun masuk langsung kuliah. Iya, kuliah. Iya. Tapi Terus aku kuliah juga kerja. 18 tahun soalnya. Ya, 2002 geng. Wow, gila. 2002. 2002 tuh kepala 2 tuh kayak Maksudnya kepala 2 tuh kepala 2002 maksudnya kelahiran 2000 tuh buat aku kayak jauh gitu. Iya. Kenapa sih? Wah, Aku ganja terakhir. oh iya, berarti sih 97. Oh, 97. Apa tahu? Oh, wow, aku nggak hafal. Oke. berarti 97. Beda 5 tahun. Iya. Kerasanya masih ini ya. Kayak Tipis kerasanya tipis. Iya. Biasanya gitu sih, kalau udah dewasa tuh kayak beda 5 tuh nggak kerasa. Gak kerasa, Kurang benar. nyangka ya. Kerjaan marketing di Meitu tuh ngapain sih? Waktu aku masuk lah ya, mereka tuh baru actively promoting 3 apps di Indo, Meitu, Beautycam, sama app. Nah, jadi basically tujuan aku adalah gimana caranya orang Indo bisa tahu 3 aplikasi ini, pakai aplikasi ini, stay untuk terus-terusan pakai, jadi loyal user kita, dan akhirnya of course increase revenue dengan cara user kita bisa subscribe gitu. Jadi sebenarnya kalau yang centang lah kayak gampangnya lah ya 4 itulah. Gimana caranya orang Indo bisa tahu, bisa pakai, bisa download, bisa stay, dan bisa cuan fuve, bisa mau bayar convert, gitu ya, bisa mau convert. Tapi gimana Gitu sih kan sih. itu kan kamu kan di Taiwan tuh ngerjain. Tapi kan kamu harus kayak promosiin produk ini tuh ke Indo kan. Benar. Nah, gimana caranya, maksudnya kayak di Taiwan tapi aku harus promoin ini tuh ke Indo gitu supaya orang-orang Indo tahu. Berarti kan kamu harus bener-bener kayak ngerti banget pasar Indo gitu kan. Nah, iya, menurutku kan bisa dibilang ini app marketing kan, dan app-nya juga waktu aku pertama masuk tuh masih baru banget. Mungkin ada beberapa orang tahu Meitu,
tapi kayak udah lama banget, orangnya tuh udah lama banget pakai Meitu, dan kayak dia udah baru inget lagi, oh ada ya Meitu di dunia ini gitu. Jadi bisa dibilang waktu aku pertama masuk tuh lumayan dari nol lah ya, karena orang-orang gak pada tahu gitu loh 3 aplikasi ini. Cara tercepat gimana caranya biar bisa orang-orang tahu adalah ya kita sendiri kan tiap hari lihat apa, TikTok, Instagram. Jadi of course kita tentang aktifin social media lewat KOL marketing sama juga official account gitu sih, paling besarnya sekarang gitu. Nah terus setelah mereka tahu, nah gimana caranya mereka bisa ketemu aplikasi kita tuh yang mana, dan juga saat mereka download mereka bisa misalnya ketemu fiturnya yang mereka mau, atau enggak bisa ngelihat aplikasinya tuh oh sangat localized gitu, dan jadi kayak bisa adaptasi dan kayak be comfortable in using it gitu. Mainly sih untuk increase awareness dari KOL atau influencer marketing sama official account sih gitu, sama paid media. Jadi kayak ads. Itu semua kamu yang ngerjain? Nah untuk ads sendiri kita ada tim sendiri sih. Jadi kayak mereka ada tim ads atau tim paid media untuk ngurus semua market gitu. Jadi mereka yang bakal urusin budgetingnya sendiri lah. Tuh ada woman sendiri, ada department sendiri. Tapi susah nggak menurut kamu kayak promoin sesuatu yang kayak di Indo? Orang kan kamunya nggak di Indo gitu, tapi kayak promoin produknya tuh harus ke Indo gitu. Menurutku kalau misalnya untuk ini ada kesusahan, tapi menurut aku susahnya adalah gimana caranya dari app yang orang-orang nggak tahu ini tuh apa jadi tahu dan mau download. Menurut aku tuh yang paling susah tuh itu gitu, karena mungkin walaupun kita di Taiwan, tapi untuk increase awareness-nya sendiri kan dari KOL dan official account. Jadi mungkin kesulitannya sih lebih ke contact with KOL mungkin ya. Kalau misalnya mereka butuh address kita di Indo atau apa kan kita nggak bisa provide juga bener-bener. gitu. Tapi lebih ke surface level, masalah yang basic lah gitu, nggak yang sampai gede banget. Cara kalian milihin KOL, aku mau pakai KOL yang mana nih, KOL yang ini, KOL yang itu tuh gimana sih? Based on apa nih? Based on apa? Menurutku ya, kalau misalnya waktu aku pertama kali masuk sendiri tuh, pertama of course kita harus tahu target audience kita siapa dulu kan. Sekarang Meitu Beauty Camp sama Wing sendiri tuh kebanyakan tuh ya of course Gen Z, orang Indo. Jadi kayak kita harus ngerti banget nih gimana caranya memposisikan brand kita biar bisa masuk ke target audience ini gitu. Contohnya untuk Meitu sendiri kan aplikasi edit foto. Jadi kayak sangat keciwik-ciwikan kan. Nah, jadi tipe KOL yang kayak gimana? Of course yang followersnya pengen tahu more about beauty tips atau apa. Jadi kebanyakan kayak beauty KOL gitu. Kalau misalnya lihat dari market-market lain, mereka kan pertama dari beauty preference-nya udah beda dari Indo. Sama cara mereka promote something itu, kayak misalnya mereka aplikasi Meitu, kerjasama sama KOL. Nah, mereka tuh tipe postnya tuh misalnya bakal yang kayak, oh aku bakal rekomendasi satu aplikasi buat kalian gitu. Maksudnya yang sangat hard selling. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai Gen Z misalnya main TikTok tuh, of course untuk entertainment kan. Kalau misalnya ada yang ads dikit tuh, skip gitu kan. Nah, jadi gimana caranya biar kita kerja sama KOL tapi post kita tuh nggak skippable gitu loh. Itu yang susahnya gitu. Nah, itu gimana? Change itu biar pertama biar jadi soft selling. Terus habis itu kedua, instead of kayak tutorial yang panjang, rekomendasi apa tuh, kita pakai hook yang kuat dan juga pakai durasi yang sependek mungkin. Karena orang-orang punya attention span makin lama makin tipis. Even aku gitu kayak dari tadi kita pertanyaan apa aku juga kayak aduh udah lupa karena attention span-nya makin lama makin tipis bener. Instead of tutorial kita pakai misalnya waktu itu tuh pernah nih ada satu case kita tuh nge-promote satu tuh ganti hairstyle. Nah, cuman daripada kita pakai post yang kayak kalian tahu nggak sih dari aplikasi ini bisa ubah rambut dari ini jadi ini, kita ganti jadi kayak cuman nge-screen record orang ganti-ganti rambut, terus captionnya kayak ngomong, wah gila nggak nyangka senatural ini. Nah terus kayak mungkin orang kayak, wah iya ya natural ya, jadi coba iya gitu, gitu. resultnya di depan, terus kayak bikin post kita sama KOL tuh kelihatannya tuh beneran lagi sharing gitu kayak, gila nih natural banget, instead of kayak, hai guys aku mau gitu ya, mungkin yang panjang gitu kan. Ya balik lagi tergantung preference lah ya. Cuman kalau misalnya kita ambil poinnya, kita kayak ambil kesimpulannya. Iya. Kita kayak ambil intinya, mungkin kebanyakan orang bakal prefer yang kayak lebih gampang di-consume lah kontennya gitu. Jadi itu kayak lumayan salah satu breakthrough lah untuk kayak promote our apps di Indo gitu. Terus tim kontennya gimana? Di Taiwan juga? Nah iya, tim kontennya juga di Taiwan. Untuk official account gitu. Okay. Ada
Untuk sekarang tim kita 7 orang isinya. Itu Indo semua. Indo semua, market Indo untuk 3 aplikasi. Aku tuh pertama kali lihat Meitu dan pertama kali aware kalau itu Meitu tuh itu loh, pernah ada satu kali foto tiba-tiba berubah jadi Salju salju. kan. Iya, Itu kita lewat. Iya. Gila, soalnya itu kayak hampir semua teman-temanku pakai Oh, filter iya. itu. Jadi bener-bener kayak di Instagramku semuanya tuh isi orang Lagi yang viral yang Iya benar sampai kayak banyak banget influencer yang akhirnya tuh posting kayak gitu. Iya, itu naik banget. Itu keren banget sih. Nah, itu Tahun gimana tuh? 11. Maksudnya bisa membuat satu konsep. Ini kayak bisa orang-orang jadi mau Iya, ikutan sampai the viral. trend gitu ya. Itu pasti kan naik banget tuh. Itu naik banget sih. Itu naik banget sih. Iya. Itu revenue-nya juga lumayan naik banget sih. Oh. Di saat itu. Unique case karena waktu di awal efek ini masih beta, dia tuh efeknya Koreaan banget. Dan sedangkan kalau bisa aku lihat mereka suka ikutin tren Korea, cuman kalau hal yang terlalu cute itu tuh kayaknya terlalu cute gitu mungkin ya, karena orang-orang Indo tuh lebih seneng yang kayak perpaduan cute tapi keren juga gitu. Nah jadi waktu itu juga aku ngomong ke produknya gitu, kasih feedback kalau misalnya efek ini mau naik di Indo itu kita harus kasih efek lebih cool daripada yang cute. Nah makanya ada 2 efek kan itu, ada satu yang kayak tipe ke Koreaan, ada satu tuh yang kayak lebih cool. Nah yang naik tuh yang lebih cool. Iya, yang apa sih? Yang pakai kayak puffer hitam itu kan? Iya, ada pokoknya aku ingat itu yang ada yang hidungnya ada Iya, yang ada gini deket gitu. 3 ini kan, 3 kolase kan? Iya. Iya benar, di hidungnya terus matanya lebih ini kan. Bener. Iya. Oh, setelah itu efeknya ini mulailah kita kerjasama sama KOL gitu. Nah terus kerjasama sama KOL-nya juga lebih yang kayak wah gila, gue jadi cakep banget pakai efek ini gitu. Terus kayak jadi orang-orang juga kayak wah gue juga kayak bisa cakep deh kalau pakai efek ini gitu. Jadi udah makin banyak yang inilah, makin banyak yang ikutan gitu. Kalau fitur-fitur itu dari tim kamu juga atau kamu bagian yang kayak gimana fitur ini biar dibelas ke banyak orang? Nah itu bisa 2 sisi. Nah sisi pertama tuh kita juga kan ada tim produk yang biasanya kayak mereka emang nge-develop feature-feature aja, atau nggak kedua kita sebagai marketing yang lebih localized juga kita bisa nge-T atau kayak nge-T itu apa ya? Menyarankan. Iya, kayak menyarankan efek-efek yang kayaknya ini cocok dan localized banget kalau misalnya kita adapt ini ke Indo gitu. Ini juga bisa dari 2 sisi gitu. Nah, kebanyakan sih kalau misalnya kayak event yang kayak lebaran kemarin, nah itu biasanya aku juga lumayan suka banyak T beberapa efek feature. Tapi kalau misalnya dari tim produk sendiri udah bikin feature ini, nah biasanya kita sebagai tim localize yang kayak kasih beberapa feedback sesuai sama preference lokal masing-masing lah gitu. Jadi aku penasaran. Iya. Jadi kamu sekarang tim kamu tuh 7 orang nih ya. Nah, tapi kan maksudnya kamu tuh baru kerja 2 tahun. Betul. Terus udah gitu kamu harus nge-lead tim Betul. gitu 7 orang. Itu kayak susah nggak sih? Maksudnya kayak aku baru mulai kerja nih kayak gitu, maksudnya mungkin baru juga kayak masih untuk fresh tahu, juga, tapi mencoba udah untuk harus tahu nge-lead kayak gitu lah ya. Iya, tapi terus di gitu di saat yang bersamaan aku juga harus ngeliat orang dan gak cuma sedikit, gila 7 orang tuh banyak loh gitu. Betul. Kayak, dan itu kamu harus berarti kan belajar itu barengan, belajar manage, benar. dan kamu juga harus belajar oke, marketing ini gimana sih sebenarnya gitu dan segala macam gitu. Nah itu tuh kayak apa sih susahnya gitu? Untuk leadership dulu lah ya. Beruntungnya adalah tim aku waktu pertama masuk tuh nggak langsung 7 orang. Tapi dia kayak pelan-pelan ditambah sesuai capability sama kebutuhan lah ya bisa dibilang. Lumayan challengingnya tuh mungkin karena aku juga sama tim aku juga umurnya nggak begitu beda jauh kan. Tim gadget semua. Iya, tim Gen Z semua. Tapi ini plus minus juga karena plusnya wah kita vibing banget, kita deket banget. Di Sangpan, di kantor sama di luar kantor tuh deket gitu. Nah cuma minusnya juga jadi sungkan. Aku jadi kayak ada relationship sendiri gitu sama mereka instead of yang biasanya mungkin lebih ke atasan sama tim itu kan biasanya kayak ada jarak gitu. Nah cuman aku tuh enggak. Nah jadi ini tuh lumayan susah karena misalnya ada satu tim yang nggak perform, aku gimana mau ngomong misalnya. Jadi ada sungkannya lah bisa dibilang karena deket gitu umurnya dan juga relationshipnya gitu. Nah cuman aku juga banyak one on one sama beberapa tim-tim lain juga kayak yang lebih senior dari di kantor aku lah, kayak kalau misalnya ada kejadian ini mau minta pendapat dari mereka juga gitu kan, mereka juga sangat berpengalaman gitu. Jadi one on one kita atau enggak based on observation aku aja, orang perform atau enggak perform itu nggak bisa kualitatif kalau misalnya menurut aku. Jadi kayak misalnya gue merasa lu nggak perform,
Kenapa? Karena gue merasa lu gini, gue merasa lu gak inisiatif, tapi itu based on perasaan. Gitu. Jadi ini kan kayak susah untuk, mungkin aja lu merasa kayak gitu, tapi padahal orang lain mungkin gak merasa kayak gini gitu, atau enggak kayak padahal gue kerjain kok atau gimana gitu. Based on that, aku mulai start untuk bikin kayak KPI untuk tim internal sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang perform, udah ada based on data, kan lu yang PIC misalnya, tapi kalau based on data harusnya bisa lebih baik lagi, kita obrolin lagi gimana caranya bisa improve this part gitu misalnya. Terus dengan KPI juga bisa kayak strengthen their ownership juga gitu. Dari KPI, dan juga kadang to be a good leader itu bukan berarti kita gak boleh bukan marah ya, kayak gak boleh menegur gitu, atau misalnya kayak yang gak boleh jadi orang jahatnya lah gitu. Tapi sometimes kalau being a good leader itu justru kalau if you put a healthy expectation, dan juga kita kasih a healthy pressure juga, dan tapi kita juga guide them along the way, itu justru yang dibutuhkan gitu loh. Itu juga kayak bikin aku belajar juga sih, karena dulu sebelumnya kayak aku I wanna be the good person gitu, aku nggak mau kasih pressure, aku nggak mau kayak lu jadi merasa ada yali gitu, atau nggak kayak gue nggak mau ekspektasi gue terlalu tinggi gitu. Nah cuman actually kalau misalnya aku di posisi mereka juga mungkin ya, aku juga pengen atasan aku tuh encourage aku untuk berkembang juga, dengan ada ekspektasi, of course aku harus melangkah lebih maju lagi kan gitu untuk dapetin itu. Aku juga pengen atasan aku untuk ngebimbing aku juga along the way gitu. Nah jadi I'm trying to be that kind of leader untuk sekarang gitu. Aku juga sering ngerasa kayak kamu soalnya kayak, iya, jadi aku merasa waktu aku mau kasih kerjaan misalnya kayak, terus dari gitu aku merasa, aduh nggak enak, maksudnya aku tuh udah berasa kayak gitu kan, kenapa nggak enak ya, kan ngasih kerjaan, maksudnya kayak, kenapa gue nggak enak, tapi gue suka nggak enak, kayak aduh gue nambah lagi kerjaan lu kayak gitu. Iya. Kalau memposisikan diri di dia kayak, aku juga mau kok kalau kasih kerjaan lain, kan aku juga mau berkembang kayak gitu. Iya gitu sih. Terus mungkin kayak kita harus banyak bikin one-on-one session juga lah sama tim. Jadi selain kasih ini itu, tapi kita juga harus tahu kayak misalnya, what can I do untuk misalnya, sekarang aku kasih ini, apakah tim kita sekarang manpowernya cukup gitu, atau enggak, is there anything I can do about it. Dan dengan ini juga kita juga bisa dapat banyak feedback gitu dari tim kita juga, gimana caranya kita bisa be a better leader juga. Tiba-tiba aku ada satu pertanyaan nih. Mumpung kedua ini adalah manajer ya. Aku kayak dicililin dong. Aku langsung kayak gimana caranya kalian lead, berarti ada orang di bawah lah yang kalian bawa gitu, bawa naik buat grow together gitu. Gimana caranya kalau dia buat kesalahan, terus kalian menegurnya tapi pakai hati? Wow. Menegur pakai hati. Iya. Jadi nggak kayak lu gini semua kata-kata jahat keluar. Tapi gimana kalian kayak gue sebagai good leader, gue mau dia baik, tapi gue juga pengen kantor ini baik, tapi gue juga nggak pengen terlihat jahat gitu. Gimana cara negur dari hati atau based on experience kalian? Wow. Menurutku ini sebuah skill sih. Benar, Di kantor dan di company corporate lah basically, aku belajar banget gimana caranya memperhalus kata-kata. Misalnya kita merasa ada satu orang kayak gini, tapi gimana caranya kita negur dia tapi nggak kelihatan kayak kita tuh negur. Kayak contohnya nih ya, sebut saja dia mawar. Contoh. Oke, misalnya Aku ada Cerita deh. Jadi coba. dulu misalnya kayak aku tuh merasa aku bersyukur juga kayak tim aku tuh sebenarnya lumayan bagus-bagus gitu kerjanya kayak gitu. Paling biasanya tuh hal-hal kecil misalnya kayak kalau cuti kayak gitu. Terus syutingnya tuh suka kayak dadakan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang aku pengen kasih tahu gitu ke dia sebenarnya. Atau misalnya kayak saran aku buat dia supaya dia bisa lebih berkembang lagi tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi biasanya aku lebih ke kayak kerjaan kamu tuh bagus banget kayak gitu, maksudnya paling masukan dari aku, ini masukan aja gitu, maksudnya kayak kamu kalau boleh misalnya kalau kamu mau cuti tuh bisa ngomong lebih dulu gitu ke aku gitu, karena ini kan mempengaruhi juga nanti kerjaan kamu hari itu siapa yang kerjain gitu. Terus udah gitu misalnya kayak supaya nanti flow-nya lebih enak juga, supaya nanti waktu kamu masuk tuh kamu juga nggak ngejar-ngejar kerjaan kamu yang ketinggalan itu kayak gitu. Boleh nggak kalau kasih tahu aku misalnya seminggu sebelumnya instead of hari H misalnya kayak gitu. Itu kayak small hal kecil sih sebenarnya, kayak itu tidak mempengaruhi performance kamu, emang bagus kayak gitu. Cuman ya itu kan belajar, namanya kita sekarang di company kayak gitu, belajar menghargai orang lain, belajar menghargai teman-teman satu kantor juga kayak gitu. Paling aku ngomongnya mungkin dengan cara seperti itu kayak gitu, atau biasanya aku paling nyaranin
kira-kira rencana di Taiwan panjang gak nih, kayak gitu. Nah kalau misalnya kamu rencana di Taiwan panjang, aku ngerasa kamu tuh bagus, cuman paling saran aku adalah ya mungkin kamu harus improve your Chinese gitu, karena mau nggak mau kalau misalnya kita sekarang di environment yang semuanya Chinese, kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin sebenarnya yang rugi kamu loh gitu. Kamu nggak bisa mungkin meniti karir di sini tuh ada batasnya jadinya. Paling mungkin caranya seperti itu ya kalau aku ya. Exactly. Nggak benar. Aku setuju. Ini aku tunggu. Betul. Jadi kayak lebih ke memperhalus maksud kita gitu kali ya. Kayak tadi bener banget, kayak misalnya tentang Japan, aku juga ada manage tim Thailand juga untuk beberapa saat, karena waktu itu pas banget cukuan mereka, manajer mereka keluar, jadi aku kayak ada beberapa bulan lah ya kayak manage mereka. Salah satunya adalah mereka sering banget apply untuk lembur, padahal untuk lembur ini sebenarnya gak diperlukan. Nah tapi gimana juga aku sebagai manager, misalnya mereka lembur untuk kayak, oh gue sebagai representatif dari brand, gue harus bales KL dengan cepat, which is sangat bener gitu. Cuman kalau misalnya kita ngomong, oh lo nggak boleh lembur, mungkin mereka juga bakal merasa kayak bakal mengurangi ownership mereka gitu. Nah jadi gimana caranya kita bisa ngomong ke mereka tanpa bikin mereka jadi tersinggung gitu. Nah jadi kayak misalnya waktu itu aku malah ngomongnya, oh kalau misalnya kamu lembur untuk bales KOL dengan cepat dan lain-lain, itu bagus banget gitu, itu inisiatif yang bagus banget, dan itu juga menunjukkan kalau lu tuh ownership-nya sangat tinggi gitu. Nah cuman kita juga sebagai pertama, kita juga harus pantuan tuh bisa ngejudge kapan apakah ini diperlukan dan apakah ini efektif. Ketiga juga, of course jangan sampai mempengaruhi work-life balance kamu gitu. Kayak misalnya pertama, kalau misalnya ini nggak urgent banget, ini bisa dilakuin besok gitu. Dan kalau misalnya mempengaruhi work-life oh balance iya. Ketiga, kayak gue juga nggak pengen kerjaan tuh jadi makan waktu kamu banyak banget di luar jam kerja. Ingat kerjaan penting, tapi kamu juga harus balance gitu. Jadi kayak dia malah kayak, oh thank you so much for caring gitu loh. Jadi kayak which is bener banget gitu. Ketiga-tiganya semuanya bener gitu sih. Mungkin ada beberapa atasan yang bakal kayak ngomong kayak, lu nggak efektif banget atau gimana gitu mungkin. Nah cuman try to look at it with different perspective juga gitu, instead of apa yang kita mau ngomong, tapi apa juga yang mereka mau denger juga gitu. Itu juga sampai sekarang aku lagi mengembangkannya sambil ngontrol emosi lah ya. Benar. Tapi ya bersyukur banget juga sih, tim aku semuanya sangat capable lah gitu, dan kayak aku juga nggak perlu mikirin banyak tentang emosi dan lain-lain karena mereka juga sangat-sangat capable dan sangat the best lah tim Indo. Tapi kalau misalnya nih ada satu A cerita ke kalian kayak belakangan dia berasa gini sama si B nih. Tapi jadi satu tim tuh maksudnya. Iya, satu tim nih. Jadi kayak lagi ngomongin orang lain nih. Nah, kalian pandangan ke yang si B ini yang diomongin ini bakal kayak jadi gimana gitu kan? Atau kalian ke influence ya yes. maksudnya? Sulit nih. Sulit ya. Apalagi mungkin kalau tim yang lumayan gede tuh mungkin bisa ada ya. Maksudnya mungkin mereka satu sama lain nggak terlalu cocok gitu misalnya, ada nggak? Iya. Atau sejauh ini kalian ada pengalaman banget? Iya, puji Tuhan ya, kayaknya sampai sekarang aku masih belum pernah dapet challenge itu sih gitu. Tapi kalau misalnya memang ada pun, mungkin harusnya as a leader tetap ngelihat something objektif lah ya. Jadi kayak kalau misalnya mungkin si A merasa oh si B gak kerja atau apa dan lain-lain, ya kita juga harus beneran jadi kuansa. Mungkin jadi kuansa iya, cuman nggak jadi ke influence kayak oh iya nih jadi sensi juga, enggak dong gitu. Tapi jadi kuansa apakah memang beneran iya gitu. Tapi misalnya emang beneran iya, kita gimana cara memediasi atau nggak misalnya membuat si B ini jadi lebih better. Aku tuh kadang-kadang tipe orang yang kalau misalnya misalnya si A ngomong si B gini tuh tipe orang yang kayak biasanya aku belain dulu si B-nya. Kayak gitu, karena aku nggak mau si A tuh terlalu over, jadi terlalu esensi ya. Iya, kayak gitu. Biasanya aku belain dulu, nanti aku ajak ngobrol si B-nya kayak gitu. Saya apa benar kayak gini, maksudnya tadi itu kan maksudnya memperhatikan apakah dia kerjanya emang kayak gitu kah, apa segala macam. Kalau emang iya mungkin aku tegur atau apa segala macam. Tapi at least aku pengen melindungi dulu si B ini supaya si A tidak terlalu kayak negative thinking sama dia apa segala macam. Biasanya aku bantuin ngomong dulu biasanya. Terakhir tips jadi dua-duanya jadi narasumber. Iya lagi. Boleh lah. Boleh deh, cocok juga. Lebih cocok jadi yang nanya kayaknya. Ya udah, terakhir kata-kata hari ini.
Kata-kata hari ini. Sebelum kita closing, jangan semangat, udah nggak boleh itu. Setiap orang yang Kata-kata mendengar hari ini ya. Semangat, kata semangat aku ban. Kata Semangat semangat doang. Emang orang biasanya semangat doang gitu. Iya, coba jangan di ban kata semangat. Harus kata-kata mutiara. Enggak juga. Kayak apa yang kamu ngomongin ke kamu 2 tahun yang lalu atau mungkin 3 tahun yang lalu. Oh, ini sih ayat boleh ya? Boleh. Jarang deh. Apa kan nih? Amsal berapa sih? Amsal 21 yang mana ya? Pokoknya isinya tuh kayak kita bisa nge-planning, tapi tetap aja akhir-akhirnya juga Tuhan yang bakal kayak rencana Tuhan yang jadi lah. Memang untuk sekarang mungkin I believe banyak Gen Z juga, terutama yang mau baru lulus kayak banyak planning ini itu gitu. Cuman ya kadang ya manusia bisa nge-planning something, tapi akhir-akhirnya jangan lupain juga kalau misalnya pertama involve Tuhan dalam plan kita, dan kayak kalau misalnya sampai plan itu gak sesuai sama rencana kita, jangan sampai jadi berkecil hati karena mungkin Tuhan have a greater things for you in the future. Keren, mantap. Mantap nggak? Mantap. Oke, terima Oke. kasih Janice untuk waktunya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai Bye-bye. jumpa.